Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gary Andi, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2017. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Gizi Olahraga tentang membuat periodisasi kebutuhan gizi atlet di saat masa transisi atau pemulihan. Terima kasih. Tahap transisi atau pemulihan. Tahap usai pertandingan ini disebut tahap transisi karena merupakan tahap perpindahan atau transisi dari program PLT sebelumnya ke program PLT tahun berikutnya. Tahap ini biasanya berlangsung sekitar 6 minggu. Active recovery training dengan misalnya recreational sport activities seperti hiking, fartlek, renang, dan lain-lain. Intensitasnya rendah sampai medium, guna mempertahankan tingkat kondisi fisik sampai sekitar 60%. Hal ini adalah penting agar pada permulaan program PLT tahun depan kondisi fisik atlet tetap baik. Lanjut ke tujuan memberikan istirahat fisik atau physiological rest, relaxation dan biological regenerasi. Menurut Bompa tahun 1994, karena itu disebut juga regenerasi atau rebuilding phase. Jadi latihannya dalam suasana rileks atau efek psikologis. Tujuan lainnya itu merehabilitasi cedera-cedera otot. Tahap ini digunakan untuk menganalisa penampilan atlet atau tim pada pertandingan sebelumnya. Setelah dievaluasi dan dianalisa, kemudian dilakukan perbaikan teknik, taktik, fisik untuk penampilan yang lebih baik di musim latihan berikutnya. Lanjut, pentingnya latihan dalam tahap transisi ini terutama ialah untuk mempertahankan fitness atau kebugaran agar menghadapi PLT tahun berikutnya atlet sudah berada dalam kondisi yang cukup baik. Sebab, kalau menjelang PLT berikutnya kondisi atlet berada di tingkat rendah apalagi di tingkat 0, sebagaimana sering terjadi pada atlet-atlet kita, maka tidak akan ada jaminan bahwa prestasi dari tahun ke tahun akan bisa meningkat atau progres. Masuk ke fase transisi asupan makanan dan minuman. Masa pemulihan dapat diartikan sebagai masa akhir pertandingan. Dalam periodisasi latihan disebut masa transisi. Pada masa ini, olahragawan tetap melakukan kegiatan fisik yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik serta mempertahankannya, yang telah dicapai pada masa kompetisi. Selanjutnya, dipersiapkan untuk memasuki masa periodisasi latihan berikutnya. Pengaturan makanan mengikuti tata cara pelaksanaan atau laksana makanan setelah bertanding. Masuk kebutuhan energi disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Biasanya pada masa ini sudah tidak berada pada pemusatan latihan. Atlet harus tetap mempertahankan kebiasaan makanan atau kebiasaan makan yang sudah terpola seperti pada saat pemusatan latihan. Lanjut, berbagai hal yang perlu dipertimbangkan. Kebutuhan energi disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan, gizi seimbang dan bervariasi, tetap mengontrol berat badan agar selalu dalam batas-batas ideal. Apabila status gizi menurun, dapat dipergunakan susunan pola hidangan peningkatan gizi. Bila status gizi tetap terpelihara, gunakan susunan hidangan pemeliharaan status gizi. Masuk ke pengaruh makanan. Jenis pengaruh makanan. Contoh, kafein atau diuresis, meningkatkan detak jantung, terus merangsang syaraf, depression dan doping kurang lebih 12 mg. Gula hipoglikemia mengakibatkan pusing, mual, bingung, lemas, lapar, pucat, dan kejang-kejang. Ginseng merangsang sekresi atau adrenalin. Multivitamin, kelebihan vitamin B, C dibuang ke via urin atau melalui urin. Kelebihan vitamin A, D, E, K atau toksik hipervitaminose mengakibatkan kulit kering, pusing, mual, dan pening. Lanjut ke vitamin E, gangguan mata dan pencernaan. Oke, sekian persentase
dari tugas UTS mata kuliah ilmu gizi olahraga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.